Penipuan berkedok asmara atau love scamming jadi fenomena yang tumbuh subur di ruang digital. Bukan hanya mengganggu psikologis, para pelaku juga memanipulasi untuk menguras harta korban. Mengapa banyak orang yang terjebak dan bagaimana sindikat ini bekerja? Berikut ulasannya. Akhir Juni 2026, aparat Kanwil Imigrasi dan Polda Jawa Timur menangkap 2 warga negara asal benua Afrika dan seorang WNI yang terlibat penipuan berkedok asmara atau love scamming. Dalam aksinya, ketiga tersangka melakukan percakapan percintaan para korban melalui platform media digital. Setelah korban terjerat tipu daya, tersangka berpura-pura mengirimkan hadiah barang mewah. Namun mereka beralasan barang tersebut tertahan di imigrasi, dan korban diminta mengirimkan sejumlah uang kepada tersangka untuk menebus hadiah fiktif tersebut. Ada lebih dari 50 wanita menjadi korban dan mayoritas berumur lebih dari 40 tahun. Penipuan itu berlangsung sejak Agustus 2025 dan menyebabkan kerugian lebih dari 1 miliar rupiah. Kepada korban untuk melakukan penipuan online dengan modus love scamming atau berpura-pura mencintai. Jadi mereka pelaku ini berusaha bonding dengan korban supaya dipercaya, supaya terjadi hubungan selayaknya orang seperti pacaran. Penipuan berkedok percintaan turut melibatkan model bernama Fabiola Elizabeth. Bersama 38 orang anggota sindikat berskala internasional, Fabiola ditangkap di Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Mereka menyasar warga negara asing, khususnya Amerika Serikat, untuk masuk ke perangkap penipuan investasi bodong berkedok kencan online. Total ada lebih dari 130 orang menjadi korban dengan kerugian 2,3 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 41,1 miliar rupiah. Praktik love scamming bahkan bisa dilakukan di balik jeruji besi penjara. Lebih dari 130 narapidana dan 5 pegawai rutan Kota Bumi Lampung Utara bersekongkol menipu lebih dari 1.900 perempuan dengan kedok kencan melalui aplikasi pesan maupun media sosial. Tersangka menggunakan media sosial dengan akun palsu dan menyamar sebagai anggota TNI atau polisi untuk memperdaya korban. Setelah hubungan emosional terjalin, tersangka meminta korban melakukan adegan vulgar melalui sambungan telepon video atau mengirim foto. Foto dan video tersebut digunakan untuk memeras korban. Bila permintaan ditolak, para tersangka mengancam menyebarluaskan jejak digital itu ke jagat maya. Modus kejahatan penipuan berkedok asmara atau love scamming sudah ada sejak abad ke-19. Seiring berganti zaman, praktik kejahatan ini semakin berkembang. Kalau zaman dulu kan by phone, kemudian nelpon, ketika nunjukin mukanya mereka nggak berani dan lain-lain. Sekarang mereka berani nunjukin mukanya. Dengan menggunakan apa? Menggunakan AI. Kemudian mengenerate wajah orang, kemudian dari wajah itu dibuat source-nya menjadi source komputer gitu, kemudian dikonekkan ke handphone sehingga ketika video call yang ngomong itu sebenarnya adalah AI gitu. Nah, itu yang membuat korban ini menjadi semakin percaya dan akhirnya menjadi tertipu. Salah satu teknologi cyber yang paling rentan terdapat ancaman love scamming adalah aplikasi kencan atau perjodohan. Kan kalau kita pakai dating apps nggak harus pakai KTP, ya kan? Nggak harus pakai face recognition, nggak harus pakai yang macam-macam gitu, yang menyebabkan sebenarnya aplikasi dating apps ini cukup rentan gitu. Kalau kita terlalu percaya 100% bahwa orang yang ada di sana itu adalah orang yang benar gitu, sehingga kita perlu hati-hati. Tidak mudah membasmi love scamming, apalagi terkait dengan jaringan kejahatan internasional. Butuh kerja keras serta sinergi aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk merealisasikannya. Namun yang tak kalah penting, korban serta masyarakat harus berperan aktif untuk melaporkan love scamming yang terjadi sesegera mungkin ke aparat penegak hukum. Dampak yang cukup memalukan gitu, membuat para korban ini dia nggak akan lapor. Nah, ketika korban nggak lapor, apa yang terjadi? Ya si pelaku ini akan leluasa nyari korban yang lainnya lagi. Mencari kebahagiaan di dunia maya tidak ada salahnya, namun pastikan Anda tidak menukar ketulusan hati dengan kerugian materi. Di balik profil yang tampak sempurna bisa jadi ada bahaya yang mengintai. Selalu gunakan akal sehat dan berkomunikasi secara digital. Tim MTech Media melaporkan.